sekitar 5 bulan nyampe saat ini. Dari mulai saya panen, kemudian saya tanam di polybag, lalu saya lakukan pecah batang, penanaman di lahan ground, kemudian perawatan untuk pemupukan, keseluruhan sudah saya update untuk teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa simak videonya, saya lampirkan linknya di bawah deskripsi ya. Oke, seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke, sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau update untuk 2 bahan waru. Sudah nampak di belakang saya. Nah, untuk bahan ini awal saya tanam di lahan ground sudah sekitar 5 bulan nyampe saat ini. Untuk bahan ini hasil dari budidaya cangkok dari indukan bahan bonsai waru ekspos akar. Saya ambil stel yang paling ujung, jadi untuk kedua bahan ini memang untuk stelnya depan mungkin larinya ke formal dan informalnya. Dari mulai saya panen, kemudian saya tanam di polybag, lalu saya lakukan pecah batang, penanaman di lahan ground, kemudian perawatan untuk pemupukan, keseluruhan sudah saya update untuk teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa simak videonya, saya lampirkan linknya di bawah deskripsi ya. Oke, seperti apa? Sebelum saya mengerjakan, saya mau langsung cek dulu untuk kondisi terkini. Tidak usah panjang lebar, kita langsung menuju ke bahannya. Ini dia ya untuk bahannya. Sudah 5 bulan dari awal saya tanam masuk ke dinding ground sini. Nah, untuk bahan ini pertama kali saya tanam di lahan, di depan sudah saya sampaikan, saya pecah batang, kemudian saya lakukan penanaman, kemudian saya lakukan untuk tahap kedua pecah batang, yang awal dari pecah 4 ya. Dan di sini nampak terlihat kambium sudah mulai jalan ya, dari tahap pertama pecah kemudian tahap kedua. Untuk bahannya masih los pucuk, di sini memang sengaja juga saya ikat ya, untuk cabang-cabangnya yang pertama awal tanam ini turun ke bawah, ini sengaja saya ikat ke atas biar terbuka di bawah terkena sinar matahari. Dan satu lagi bahannya yang satu ada di sebelah sana, nanti akan saya cek satu persatu seperti apa. Mungkin ada yang perlu saya lakukan pecah batang tahap ketiga, ataupun mungkin untuk penataan akar saja ya. Oke, berhubung kondisi untuk pecah batangnya dari tahap awal dan tahap kedua sudah mulai jalan kambiumnya, saya langsung mau cek untuk bahan yang pertama ini. Nanti setelah ini kita sambung ke bahan yang kedua ya. Mungkin untuk teman-teman mempunyai teknik atau cara yang berbeda-beda ya, tapi kalau untuk saya pribadi memang kita harus banyak-banyak mencoba dengan teknik-teknik, dengan seperti apa kita berproses. Di sini saya
melakukan banyak pengurangan akar, terutama akar-akar yang kecil yang serabutnya, dimana yang tidak produktif daripada mengganggu untuk pertumbuhan pembengkakan atau pembesaran akar yang nanti kita inginkan. Kalau untuk saya pribadi memang sengaja saya buang. Nah, dan ada beberapa akar juga yang agak sedikit besar saya buang, yang posisinya ada di bawah, dan di sini terlihat nampak sudah saya sisakan untuk ke depan beberapa akar yang nanti pengen saya lakukan untuk pembengkakan atau pembesaran. Nah, kalau seperti ini saya rasa beberapa akar yang kecil ataupun akar yang besar yang kurang pas kita buang, otomatis nanti untuk pembesaran akar yang kita sisakan akan cepat ya, tidak terganggu. Dan di sini nampak juga untuk serpian pecahan yang tahap kedua yang agak sedikit kering, saya bersihkan pakai karter. Nah, nanti mungkin akan saya beri salep kambium ya, bekas luka seperti ini. Dan di sini saya lakukan untuk pemberian pengganjal ya, saya pakai genteng seperti ini. Ini tadi posisinya pas belum saya kerjakan turun ke bawah ya akarnya. Ini saya sedikit paksa, tapi tidak saya putus, hanya beberapa akar yang saya putus yang memang sulit. Nah, seperti contoh halnya yang ini memang tadi lari ke sana ya, saya putus, terus saya tarik ke sini, saya ganjal pakai pecahan genteng. Sini saya kasih tataan pakai pecahan genteng, saya angkat ke atas biar akar bisa lari ke samping. Nah, ini bertujuan dimana nanti biasa kalau akar-akar yang kita sisakan seperti ini bengkak besar akan menarik ke samping ya. Jadi biar batang ini ngepen sekalian kita pas proses pecah seperti ini, pembengkakan nanti menutup bisa besar di bawah, mengerucut di atas. Nah, setelah seperti ini, seperti biasa saya kalau berproses melakukan untuk program bawah ataupun pelukaan batang atau membuat karakter, saya biasa ini saya pakai pupuk NPK Mutiara ya, saya kasih agak sedikit jauh dari batang utama. Nanti tinggal lakukan penimbunan pakai media tanam yang kita bongkar tadi seperti ini. Nanti mungkin akan saya timbun sekian ya, tapi biar kering dulu untuk nanti setelah pemberian salep kambium biar aman, karena luka baru seperti ini kita membersihkan pakai karter, kalau terkena media tanam tentunya akan mengakibatkan jamur atau kebusukan ya. Hati-hati untuk teman-teman bila melakukan seperti ini, membersihkan dengan karter atau membuat luka. Nah, nanti tinggal kita lakukan untuk penyiraman ulang. Untuk pemberian NPK Mutiara pupuk, kalau teman-teman pemberiannya banyak, yang penting penyiramannya kuat ya. Kita harus sering-sering siram kalau terbanyak banyak untuk pemberian NPK Mutiaranya. Nah, sementara biar seperti ini dulu, nanti tinggal disiram. Oke, kita coba lihat ya, cek satu bahan lagi ada di belakang saya. Ini untuk penanamannya bareng juga, sekitar sudah 5 bulan yang lalu, pas posisi penanaman pengerjaan tahap demi tahap juga sudah saya update kedua bahan ini. Oke, ini dia ya untuk bahannya. Satu lagi akan saya coba bongkar. Untuk konsep pengerjaannya ini sama seperti bahan yang pertama saya lakukan pengerjaan tadi. Nah, ini untuk bahan yang kedua ya, sudah saya lakukan pembongkaran. Kayaknya ini lebih tidak begitu sulit daripada di bahan pertama tadi. Untuk program kurang lebihnya nanti sama untuk pengerjaan. Saya sedikit untuk lakukan untuk pengurangan akar-akar serabut yang mengganggu untuk pembesaran akar, dan sudah nampak jelas di sini. Nanti juga saya lakukan untuk membersihkan beberapa
pecahan tahap kedua, serpian yang untuk kesekian kalinya saya lakukan proses pecah ya. Saya langsung lakukan untuk pengurangan akar-akar yang kecil saja ini, dan nanti mungkin juga pemberian taktaan ya, penambahan pemberian taktaan pakai pecahan genteng agar akarnya tidak turun ke bawah, ngeplet ke samping, bertujuan sama seperti yang saya jelaskan di depan tadi tentunya. Alhamdulillah selesai, 2 bahan sudah saya kerjakan. Untuk di sini tadi untuk teman-teman tentunya bisa simak ya, kalau tidak di skip. Di sini memang sengaja saya lakukan koreksi untuk beberapa akar dan menyisakan akar ke depan yang nanti saya mau pakai. Nantikan terus untuk update perkembangan bahan bonsai waru ini, jenis Thailand ya, kalau tidak salah, mohon maaf kalau salah sebut ya, tapi apapun jenisnya untuk waru, yang penting kita berkarya memaksimalkan bahan entah dengan style gaya apapun. Kalau ini kedua bahan ini tentunya nanti ke depan formal informal ya sudah jelas. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi komen teman-teman di video saya sebelumnya. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.